uji nyali gitu Bener kan. banget, gue setuju banget. Dan apalagi kali ini masih ngotot-ngototan dua tim yang sama, EVOS dan juga Genesis Dogma. Tim yang memang lagi keras-kerasnya, tim yang lagi panas-panasnya. Kali ini sudah ada satu player Microboy yang diamankan oleh Genesis Dogma. Dan ternyata sampai ke Sika pun dua tim ini masih ngotot untuk bisa drop di Paradise Resort nih, Dep. Betul, karena kan mereka mungkin mau menunjukkan siapa yang paling kuat di sini. Yap, itu dia. Dan ini adalah pertarungan gengsi juga pastinya, ya kan? Betul. Karena ini adalah dua tim professional players di mana mereka sudah bermain juga sampai ke kancah SEA kemarin. Iya, udah kancah internasional lah ya. Yoi. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim Genesis Dogma sudah mengetahui keberadaan dari EVOS dan kita lihat di sini langsung Di ke Bukit satu, akankah di Broken Wall satu, ada depan yang Nexa yang Suara gaib. suara Dicek. gaib. Marco satu. Dicek ini Tahu dong dah. ya. Jadi kita bisa membayangkan seperti Iya. apa komunikasi dari pro playernya juga. Betul. Tapi kita lihat itu di aku kira di sampah, ternyata teman sendiri. Teman Dan sendiri. kita lihat di sini sepertinya akankah langsung dipulangkan ke lobby atau masih bisa diselamatkan? Langsung dipulangkan ke lobby begitu saja. Dua orang dari tim Evo sudah pulang ke lobby. Tersisa dua orang lagi yang dimana di sini kita lihat sepertinya dari tim Evo sudah mengetahui keberadaan dari tim Genesis Dogma di sana. Tapi dari tim Genesis Dogma mereka masih full formasi 4 orang. Ya karena gue bisa bilang ini positioning dan setup yang dibangun sama Genesis Dogma benar-benar on point banget. Dia ngutus atau ngirim dua player berada di bagian luar Paradise. Betul. Bermain di bagian perbukitannya. Jadi angle shot dari dua player GD yang lain itu benar-benar enak banget. Bisa ngenangkep tadi satu player dari EVOS, Red Face. Dan bahkan kali ini EVOS yang mungkin akan back off keluar dari Paradise. Karena mereka nggak mau menyia-nyiakan match lagi. Mengingat ini adalah turnamen yang jangkanya pendek. Ibaratnya kayak super sprint. Ini bukan maraton, bukan liga. Hanya 2 hari dan hanya 10 match yang bakal dimainkan. Betul banget, dan kita juga tahu ya yang dimana Sunhawk benar-benar mapnya kecil banget. Tapi kita lihat di sini dari arah sisi RSG yang dimana di situ mereka sudah melihat adanya tim Aditama Esport di sebelah sana. Tapi di ujung masih juga ada BTR. Ya, agak-agak nggak kebiasa ya ngelihat Bigetron Ion. Soalnya kan biasanya kalau kita lihat nama Miseri, Genfos, Rocky itu inget itu victim. Iya, kan? makanya dari tadi gue tuh langsung kayak loading gitu. Loading kan ya. Soalnya biasanya yang gue tahu nih kalau BTR Ion tuh nama depannya Ion, kayak yang zaman Ion, dulu, iya. ya kan? Zaman dulu Red Face masih di Ion, itu depannya betul. Ion, tapi sekarang di depannya pakai BTR. BTR. Dan ini membuat kita harus sedikit beradaptasi Betul, juga, ya nggak kan? apa-apa, kita adaptasi ya, seperti adaptasi kamu dengan dia yang tidak jadian-jadian. Oke, kita lanjut di sini yang kita dimana lihat RSG sepertinya sudah mulai langsung meras begitu saja keberadaan dari OGG. Mereka mau ngambil posisi dari OGG atau mereka bakal ngambil ke bagian Aditama, tapi ternyata posisi Small Boy terlalu terbuka di depan sana, dihantam oleh seorang QB dari bagian jendela. Sedikit terlambat dari Rex untuk melakukan backup fire dari arah belakang. Bakal kesulitan tapi at least masih ada sebuah batu dan sayang sekali ternyata angle shot dari Genesis Dogma enak banget. High ground advantage yang bisa dikontrol dari Genesis Dogma membuat player-player dari RSG ternyata kali ini posisinya betul-betul terpojokan. Betul, tersandwich begitu saja ya. Kan dimana di sini kita lihat juga dari GD. Mereka tuh benar-benar kayak enak banget, ketahuan banget posisi dari RSG di situ. Tapi kita lihat di sini, sepertinya dari searah kanannya tuh ada tembakan-tembakan manja nih. Tapi kita nggak tahu dia mereka tuh nembaknya kemana. Ataukah tetap nembak ke arah RSG atau justru ada tim lain yang bergabung. Bisa jadi karena Sunhawk itu benar-benar rentan dengan yang namanya third party. Yap. Dimana ada suara tembakan, dimana ada keributan, itu bakal mancing tim lain untuk fokus atau aware ke arah tersebut nih, Dep. Betul banget. Tapi di sisi lain seperti yang kita lihat di sini BTR sudah langsung mempick off langsung tim Grims. Dipulangkan ke lobby beberapa member yang tadinya ada tuh di situ tuh. Ya, tadinya ada tiga orang dari tim Grims dipulangkan Ya, bahkan ke mungkin lobby. satu tim Sudah pulang ke lobby oleh BTR. Oh my god, Yap. ini bahaya. Tapi kita lihat di sini BTR sepertinya tinggal luting-luting manja di sini ya. ya karena enak banget juga Tapi ya. di ujung tuh ada tim ini, Try4X GFS. Di mana? Itu tuh ujung. Oh, Iya Traitor kan? ya. TR, Tim Traitor masih belum ketemu juga, Yap. tapi seenggaknya dari Bigetron Red Alliance. Sorry.
Bigatron beda RA. beda Bu. Ini adik-adiknya, ini adik-adiknya, adik-adiknya. Abang-abangannya nggak turun ya? Abang-abangnya nggak turun, abang-abangnya lagi istirahat. Gue selalu kebiasaan deh. Iya karena kan ini ya depannya BTR. Kalau dulu kan Ayan yang tadi lo bilang Ayan ya Ayan gitu loh. Oke. Jadi kita masih makanya tadi gue tuh bikin kayak oke BTR. Ion. Kayaknya enak Iya. manggilnya Ion aja ya. Iya. Alright, dan Oke. masih berlanjut juga di mana Blue Zone kali ini sudah mulai turut andil dan boom. Pasti masih dengan strategi yang sama untuk Yap. main di sebagian Sunhawk. Nah, nggak tahu kenapa ya dari tadi Aditama tuh selalu aja fight untuk di early-nya. Cuman kebetulan untuk kali ini ya, Yep. Aditama kayaknya lebih galak lagi. Mereka yang sudah mengumpulkan 2 elimination bergeser kembali ke Ion. Iya, tapi di sini di sisi lain ada TR dan juga tim Abidin yang dimana mereka langsung saling trading satu sama lain. Ada juga yang dipulangkan ke lobby, ada juga yang dikenokan. Tapi di sini kita lihat dari sisi BTR, sepertinya mereka langsung membongkar begitu saja. Lihat di sini, langsung TR di pick. Oh, dipulangin ke lobby? Aku Yes. kira tuh tadi masih kenok loh. Itu langsung karena dari Genfos ini adalah master M16. Iya. Genfos itu adalah salah satu player yang benar-benar handal banget atau piawai banget menggunakan M16. Makanya Tapping-tappingnya manja ya. itu dia, udah bukan manja lagi ya. Sakit tau gak? Sakit. Sakit banget dan ternyata dari traitor pun terjepit posisinya. Nggak bisa menyelamatkan kawannya, dijepit lagi dan Oh. Abidin yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Ternyata traitor fightnya cukup komit ke arah tim Abidin. Membuat tadi mungkin satu player yang terkenok masih bisa diselamatkan. Dan ternyata dari bagian bootcamp masih cukup aman dan nyaman. Ya. Setup mereka yang dari tadi belum ada yang ganggu, harusnya mereka akan bergerak sih sebentar lagi. Tapi tadi kayaknya tim OG masih kesisa satu orang loh. OGG? OGG. Kayak tadi aku kayak sekilas ngelihat satu orang dan dia cuma diem aja. Alright, wajar sih ini sama. Mungkin mereka dia lebih memilih untuk ini ya menahan placement mereka ya. Yap. Tapi di sini kita lihat seperti dari sisi BTR Misery, dia benar-benar nahan banget stepnya biar supaya nggak ketahuan sama tim TR. Ya, tapi harusnya Langsung di-spray begitu saja dan kita lihat di sini langsung dikenokan begitu saja. Akankah bisa diselamatkan? Kita lihat di sini sepertinya enggak, langsung dipulangkan ke lobby. Tapi satu sisinya langsung di-press abis-abisan, HP-nya setengah. Kita lihat akankah langsung dipulangkan ke lobby juga, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan vision di sana. Tapi posisinya dari BTR itu sendiri ketahuan. Yap. Dan the last man standing kali ini Shred sulit sih posisinya, juga udah ketahuan dari arah belakang. Namun dari Bigetron Ion harus agak pelan-pelan ngomongnya biar gak salah lagi. Iya. Ini galak banget ya, dia udah ngumpulin 8 eliminations. Dan setup dari mereka ternyata untuk melakukan rotasi drop zone dari bagian quarry menuju ke area yang lain. Split positioning yang mereka bangun juga ternyata mampu loh untuk menumbangkan satu persatu player-player yang lagi rotasi. Dan pada akhirnya kita bergeser juga nih bootcamp yang dari tadi sepi, nggak ada pengunjungnya. Kali ini akan mendapatkan seorang pengunjung, yaitu dari G-Space Commander yang sudah mulai bergerak perlahan. Tapi Aditama juga udah mulai membangun pergerakannya untuk masuk ke dalam. Hati-hati dari G-Space Commander ini bisa banget untuk melakukan backstep. Namun ternyata mereka mendapatkan mangsa yang baru. Traitor, last man standing yang ternyata dipotong rotasinya. Gue rasa sebentar lagi G-Space kemungkinan besar bisa ketemu sama Aditama ataupun sama BTR Ion. Bisa jadi, apalagi di mana kita lihat nih ya, zonanya juga udah mulai jalan. Yang dari semua tim dituntut harus gerak juga. Tapi kita lihat di sini nih, dari tim Aditama, dari tim BTR, terus F5 juga, mereka belum ada yang masuk ke zona. Terus tuh OGG juga masih jauh banget. Tapi kita lihat di sini langsung di-spray begitu saja dari tim Aditama. Ada yang HP-nya terkikis abis-abisan, langsung di tapping kakinya ketahuan. Tapi di sini masih belum ada yang terkenok, begitu saja. Yes. Surprise attack yang dibangun oleh James ternyata membuat tim Aditama terkejut, terheran-heran. Dan ternyata mereka juga harus aware dengan bagian bukit belakang karena sudah mulai ada BTR Ion yang mungkin bakal join the fight juga. Gue masih belum tahu itu Misery nembak ke arah mana karena tadi kita lihat dia menembak sebuah jalanan kosong. Ternyata tadi tes aim yang dilakukan untuk melumpuhkan satu player dari tim F5. Iya, di situ benar-benar free hit banget ya, yang dimana mungkin dari tim sendiri mereka tidak mengetahui keberadaan dari tim Misery. Tapi kita lihat di sini langsung dipulangkan ke lobby Aditama, Mas Gaga tadi ya.
Ya. Mas Gaga kan tadi dipulangin ya? Benar, Mas Gaga. Karena Ah. tadi satu player aja yang udah mulai keluar dari bagian bootcampnya, teman-temannya masih berada di belakang, Yap. membuat mereka harus cross-lock satu sama lain ya. Karena kalau kita lihat agak sedikit sulit dari G-Space Commander kalau mau keluar udah ditahan sama Aditama. Yap. Bahkan juga ada BTR Ion dari arah yang Oh. lain. Dan itu dia, sebuah balasan tembakan dari G-Space Commander kepada tim BTR Ion. Tapi ternyata terlalu fokus dengan BTR Ion. Harus terlumpuhkan juga oleh tim Aditama dari sisi yang lain nih, Deborah. Betul banget, dikikis abis-abisan HP-nya karena di situ kita lihat zonanya sudah mulai jalan. Bisakah terselamatkan? Tapi di arah safe zone dari tim Aditama sudah mulai menunggui keberadaan dari tim F5 sendiri ya. F5 itu tadi apa sih? Ini ya, G-Space Commander. G-Space sendiri. Kira-kira akankah dari tim G-Space ini selamat? Dan kita lihat juga di sini dari 10 tim tersisa 34 pemain aja nih dari di sini juga. Ya. BTR Misery yang masih mengetahui keberadaan dari sisi GeForce di depannya. G-Space. G-Space, kok GeForce sih? Mohon maaf, Mirip-mirip. G-Space. Tapi di sini kita lihat sepertinya dari Yang sendiri juga mungkin dia juga udah tahu kalau di depannya itu masih ada tim BTR di sana. Tapi di sini langsung saja BTR diketahui oleh tim Aditya Tama. Benar kan Aditama. Aditama. Ya. Aditama, tapi kita lihat di sini oh. Dan ini bakal sulit sih menurut gua Iya. untuk posisi dari BTR dan juga G-Space Commander. Karena satu-satunya compound yang dimiliki oleh Aditama itu adalah tempat yang sangat enak. Tapi ketika Iya. circle-nya udah mulai shifting, Nah, itu kita yang lihat PR. PR untuk Aditama sekarang. Jadi kayak roda ya kehidupannya ya. Iya, Tadinya berputar mereka ya. melakukan press, sekarang mereka yang bakal di press juga. Oh. Ternyata di sisi lain dari Genesis Dogma sudah mendapatkan satu player dari Skylights, namun dari Aditama, G-Space dan juga BTR harusnya nggak bisa terlalu lama juga untuk ngelock satu sama lain, akan membuat sebuah suicide pastinya untuk tim mereka masing-masing. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ternyata malah yang enak itu si BTR Ion, karena shifting zone-nya paling dekat sama BTR Ion, dia bisa motong rotasi tim lain juga. Betul. Dan OGG yang berada di depan harusnya nggak akan menjadi masalah juga sih. Iya, tapi tadi di sisi lain ya dari SG sudah dipulangkan semuanya ke lobby. Tapi kita lihat di sini dari tim Aditama yang langsung di-spray begitu saja oleh tim BTR. Tapi kita lihat di sini juga ada yang terkenok satu orang, Unik terkenok satu orang, dan di sini juga GG di pick off begitu saja, dikenokan begitu saja, dan di sini BTR nyayur panen spray begitu aja, HP-nya juga udah sekarat banget. Tapi di sini sepertinya Rocky sudah ketahuan posisinya dan langsung dikenokan. Ya, karena ada G-Space Commander yang ternyata diam-diam merayap dari arah belakang Betul. melakukan backstep. Namun yang J sudah mulai ketahuan juga posisinya. Backup fire dari seorang Fajar melumpuhkan satu player lagi dari G-Space. Setup positioning dari G-Space benar-benar berantakan banget karena mereka bersplit atau terpisah begitu jauh. 1-2 player yang ter-takedown, gue rasa nggak bakal bisa diselamatkan. Dan bahkan blue zone-nya sudah mulai menyakitkan kembali. Boom, kali ini juga sudah mulai memotong rotasi dari tim FanX. Berada di tempat yang enak, gatekeeping dari Boom benar-benar nyaman sekali. Jangan sampai blunder, karena sejauh ini mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Namun shifting zone lagi dan lagi membuat PR untuk kedua tim kali ini. Low health untuk seorang Asgard, Poundbeat mencari, gak bisa kemana-mana lagi dan bakal langsung dipulangkan begitu saja. Betul banget. Ini benar-benar definisi yang dimana zona nyaman ya, yang dimana di sini kita lihat juga dari tim Boom, mereka lebih walaupun mereka di luar zona, tapi mereka setidaknya agak sedikit dekat untuk ke next zona. Tapi di sini kita lihat dari tim MD, yang dimana di situ mereka sembunyinya juga agak sedikit jauh. BTR yang mengetahui keberadaan MD di sana, sepertinya langsung di spray begitu saja. Tapi dari sisi lain, Aditama langsung dipulangkan ke lobby. Ya, ini gue nggak heran sih kalau ngelihat BTR Ion mainnya bagus banget. Karena sebelumnya Victim, Ya. Covert itu memang kuat di Sunhawk. Betul. Jadi walaupun ganti nama, gameplay masih sama. Gameplay masih tetap sama. Cuman beda merek ke depannya aja, beda Betul. e-sport depannya doang. Betul banget. Tapi di sini kita lihat sepertinya sudah mulai di-tapping begitu saja. BTR masih meraba-raba keberadaan dari tim MD. Tapi di sini OGG yang sudah diketahui oleh Roxy keberadaannya seperti sudah mulai di-tapping, HP-nya sudah mulai tipis. Akankah dia punya healer? Nanti kita lihat ya, karena sejauh ini kita masih fokus dulu dengan si Ion terlebih dahulu Iya, dan juga Boom. Boom yang lagi melakukan gatekeeping di arah berseberangan dengan Ion. Betul. Saling mengelock satu sama lain, yang satu ngejaga di bagian selatan dan yang satu lagi menjaga di bagian utara.
Sementara waktu dari BTR dan juga Boom masih lengkap dengan 4 playernya, bahkan 14 elimination yang udah mulai dikantongin oleh Ion. Rocky pun menahan tahu di depan sana. Sudah ada contender baru yang siap mereka hadang, tapi hati-hati di belakang dari Ion. Itu masih ada satu player yang nyangkut, itu bisa banget menjadi duri dalam daging. Ternyata G-Space Commander, satu playernya masih tersisa. Ken yang sudah memegang senjata M249 kali ini lagi berusaha lagi untuk mencari the last man standing dari OGG. Betul sekali, dan tadi di sisi lain juga tim MD yang satu persatu sudah mulai dipulangkan ke lobby. Tersisa satu orang aja. 6 tim 12 member. Dan di sini bomnya belum ketahuan, belum mengenai atau belum mengkikis HP yang dimiliki oleh tim BTR sendiri. Tapi di sini kita lihat, boom, mereka nggak ngetahuin itu di bawah masih ada orang. Harusnya sih udah tahu sih, soalnya tadi Ponbit dan temennya itu udah mulai ngeker-ngeker ke arah bawah. Dan di sini PR-nya dari BTR Ion adalah gimana caranya mereka bisa menerabas defensive movement yang sudah dibangun dari Boom sedari tadi. Karena kalau sejauh ini BTR tuh belum berada di bagian play zone-nya. Lihat dari Genfos yang sudah mulai membuka pergerakan di bagian depan, tapi masih belum ketemu juga dengan player-player dari Boom. Dan gua rasa dari Boom akan bermain lebih hati-hati karena mereka sudah mendapatkan zona. Jadi tinggal nunggu aja shifting zone-nya kemana, dan begitu zona bergerak, ini entah dari BTR Ion harus komit. Iya sih, udah pasti harus komit sih kalau misalnya memang mereka mau mendapatkan WWCD. Betul banget. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim BTR sudah langsung memulangkan ke lobby tim G-Space. Tapi di sini satu persatu. Apa yang terjadi di sini? Tim BTR satu orang langsung dipulangkan ke lobby. Boom, Volker sepertinya langsung membokong ke arah area tim BTR. Yap, dan BTR sedikit terjegak nampaknya. Ternyata reflect terjadi. Rocky nggak bisa bertahan lagi, dan itu dia. Musnah sudah BTR Ion dipulangkan oleh Boom. Begitu defensif movement yang dibangun dari Boom sedari tadi menjaga area yang sudah mereka miliki, dan mereka benar-benar memaksimalkan play zone yang sudah mereka kuasai. Dan gua rasa ini akan menjadi winner chicken dinner untuk Boom Esports The Last Dance ya kali ini. Last man standing dari OGG bakal langsung ditembakkan, dan itu dia winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yap, yang dimana tadi ya, seperti yang tadi kita bilang, tersisa satu orang dari tim G-Space yang dia benar-benar nahan banget posisi dan akhirnya dia mendapatkan placement kedua.